Ya, Australia versus Indonesia hasilnya mengejutkan, tapi bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita bahas. Oke, kita sudah tahu ya hasil yang sangat-sangat tidak kita harapkan ya gitu loh. Maksudnya dari banyak yang mengkritik dari sisi permainan, banyak yang mengkritik dari sisi hasil, dan banyak yang mengkritik juga dari segi hal-hal lainnya ya gitu. Tapi gue di sini mau fokus menyampaikan bahwa gue ingat banget target awal. Ini memang klise tapi fair aja gitu. Tapi target awal Erick Thohir itu untuk masuk ke Piala Dunia itu ya memang di tahun 2030 gitu. Itu satu. Jadi apa yang terjadi di proses timnas sekarang di third round ini ya, jika kita bisa melaju lebih jauh itu bagus gitu loh. Maksudnya nggak ada yang menyangka bahwa timnas kita bisa melangkah sejauh ini juga gitu loh. Dan balik lagi ini round 3 gitu loh. Maksud gue kita sudah berada di titik sini aja itu sudah menjadi sebuah prestasi yang sangat-sangat bagus gitu loh. Mengalahkan Saudi di GBK bukan berarti kita akan mudah untuk bisa mengalahkan Australia di kandang Australia gitu. Jadi gue pun di preview manapun tempat gue berbicara atau berargumen gitu, mau di Alfambrek atau mau di sini atau mau dimanapun gitu, gue nggak pernah bilang bahwa ya kita akan pede untuk melawan Australia gitu. Enggak, justru gue malah bilang bahwa kayaknya permainan ini akan dikendalikan oleh Australia, dan nyatanya enggak. Justru kita yang mengambil inisiatif dengan menerapkan high defensive line yang kita tahu semua tim deh, mau di Eropa mau dimanapun juga tim yang menerapkan high defensive line itu resikonya sangat tinggi terhadap counter attack gitu loh, dan itu terjadi sama kita. Dan gue harap dari segi itu bisa Patrick Kluivert bisa mengantisipasi nanti ketika lawan Bahrain di GBK gitu. Jadi lawan lo Australia yang memiliki kematangan, terus juga punya kematangan lebih baik dari Indonesia, terus juga punya skuad yang mungkin maksudnya pengalaman yang lebih baik juga dari Indonesia gitu loh, yang udah 4 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia lewat jalur kayak begini gitu. Terus kita ujuk-ujuk datang ke sana berharap dengan hasil yang baik gitu loh. Memang hasilnya kebantai, tapi kan itu gue sih bilang bahwa karena match pertama bagi siapapun itu, dan kasus ini bagi Patrick Kluivert yaitu match yang sulit di match pertama gitu. Jadi hasil seperti ini memang miris gitu, tapi poin gue lebih fokus ingin bagaimana Patrick Kluivert merespon dari hasil seperti ini di match melawan Bahrain di GBK nanti. Toh mainnya di GBK kok gitu, maksudnya kita masih memiliki kesempatan di 2 match terakhir nih, kecuali nih nanti lawan Australia udah kita tahu hasilnya seperti ini. Nanti ketika melawan Bahrain hasilnya nggak lebih bagus dari Australia ini, baru gue juga akan mencak-mencak udahlah kalau kayak gini nggak menunjukkan pertanda bagus juga. Jadi ya udah, kita mau berharap mendukung atau kayak gimana pun ya akan sulit gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Makanya gue masih berusaha untuk positif di suasana timnas yang lagi seperti ini gitu loh. Karena gue sendiri yang memiliki keyakinan bahwa di era ini ya timnas memiliki kesempatan dan cara memiliki kesempatan dan masa depannya cukup bagus lah gitu loh. Mungkin nggak sekarang kelihatannya gitu kalau buat gue gitu. Jadi buat orang-orang yang banyak banget yang ingin apa segala macam gitu karena hanya faktor mengganti Sintayong doang gitu, buat gue agak harsh sih ya gitu loh. Gue pun berpikir bahwa ketika dipegang Sintayong pun hasilnya nggak akan lebih bagus dari ini juga gitu loh. Jadi mau kita udah dapat suntikan banyak pemain kayak gimana pun, kalau misalkan kita berhadapan dengan tim yang sudah dalam kematangan yang tinggi, pengalaman yang tinggi, sementara kita juga menghadapi pressure yang cukup tingginya masih belum bisa, ya percuma. Hasilnya akan kurang lebih akan kayak gini juga gitu. Jadi ya gue harap tim kepelatihannya sekarang bisa mengontrol bisa mengontrol emosi
bisa mengontrol mentalitas para pemain juga ketika naik ke pertandingan untuk di suasana match yang seperti ini gitu. Ini round 3 gitu loh, dan kita masih punya tahap sampai round 5. Ya gak menutup kemungkinan kita akan berjuang sampai sana juga gitu kasarnya. Jadi kalau untuk mencak-mencak di after match kali ini juga gua rasa ya namanya juga netizen ya gitu loh, nggak tahu prosesnya kayak gimana, nggak tahu bagaimana cara untuk ini berjuang atau fight-nya kayak gimana, yang dituntut selalu hasil akhirnya doang, walaupun memang hasil akhirnya itu penting, tapi lu lihat juga prosesnya gitu loh. Kalau dari prosesnya aja lu nggak bisa menerima, ya susah, lu nggak akan melihat hal yang bagus dari ini gitu. Karena gue cukup melihat ya hal yang bagus yang diterapkan di match kemarin melawan Australia itu. Ya kita lihat aja nanti ketika lawan Bahrain akan seperti apa. Gue udah tadi opening nggak pakai pembukaan juga udah cukup cukup nggak burn out sih, cuman cuman bingung aja kok bisa ya cara berpikir kita tuh terhadap pertandingan sepak bola tuh seperti ini gitu. Ya memang ini match krusial, ini turnamen ya bukan liga gitu, tapi still gitu maksudnya ya yang namanya match pertama nggak tahu dah gitu ya, namanya match pertama ya siapapun ingin menunjukkan lah gitu bahwa ini identitas baru yang akan ditunjukkan, yang ingin kita tunjukkan untuk kedepannya ya seperti ini gitu loh. Dan kebetulan lawan Australia nggak works gitu. Nanti juga kalau lawan Bahrain works juga tuh yang kemarin pada nyinyir diem juga. Itu sih kasarnya. So tetap support timnas lah gitu. Mau gimana pun juga yang berjuang di atas lapangan itu ya timnas kalian juga yang bakal kalian support juga gitu loh. Kalau kalian nyinyir ya udah nyinyir aja, nggak usah support timnas lah gitu loh. Gitu sih. Semoga lawan Bahrain Patrick Kluivert dan juga squadnya bisa bereaksi dengan bagus ya di GBK nanti, karena itu match yang penting yang harus kita menangkan. Barulah di match lawan Bahrain kalau misalkan nanti Patrick Kluivert gagal juga ya udah, gue juga udah udah nggak tahu lagi harus kayak gimana, karena match pertama merupakan hal yang penting untuk kita tahu gambarannya kayak gimana, dan semua kesalahan yang di match 1 semoga bisa diperbaiki di match kedua sehingga bisa menghasilkan hasil yang bagus, dan semoga bisa belajar dari semua kesalahan yang terjadi di match pertama. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa support timnas dan sampai jumpa di episode selanjutnya nanti edisi ketika melawan Bahrain. Thank you guys, bye bye.